bahwa ada sejumlah paskibraka putri yang kemudian sebelumnya mengenakan hijab, pada saat pengukuhan ini jadi tidak menggunakan hijab. Tiga hari jelang upacara kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia, sebuah kabar tak menyenangkan menerpa pasukan pengibar bendera pusaka yang akan bertugas pada 17 Agustus mendatang. Saat acara pengukuhan paskibraka yang digelar pada Selasa 13 Agustus kemarin di Ibu Kota Nusantara, tak nampak anggota paskibraka perempuan yang mengenakan jilbab. Berbagai dugaan pun menyeruak, salah satunya adalah tekanan untuk melepaskan jilbab. Badan Pembina Ideologi Pancasila yang membawahi Paskibraka buka suara akan hal ini. Sehubungan perkembangannya wacana di publik terkait tuduhan kepada BPIP melakukan pemaksaan lepas hijab, BPIP memahami aspirasi masyarakat. BPIP menegaskan bahwa tidak melakukan pemaksaan lepas hijab. Penampilan paskibraka putih dengan mengenakan pakaian atribut dan sikap tampak sebagaimana terlihat pada saat melaksanakan tugas kenegaraan, yaitu melakukan paskibraka adalah kesukarelaan. Di luar acara pengukuhan paskibraka dan pengibaran sang merah putih pada upacara kenegaraan, pasak putri memiliki kebebasan penggunaan hijab dan BPIP menghormati hak kebebasan penggunaan tersebut. BPIP senantiasa patuh dan taat pada konstitusi. Sekian. Lantas, bagaimana kabar ini bermula? Jika memang anggota paskibraka perempuan ada yang melepas jilbab, siapa yang berulah? Dan pemirsa, kita akan mengetahui bagaimana pandangan dari Gubernur Sumatera Barat yang juga merupakan salah satu warganya, terutama warga Solok ini, menjadi paskibraka yang juga nanti akan bertugas pada upacara 17 Agustus mendatang. Kita sudah terhubung dengan Bu Fida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, waalaikumsalam. Ya, baik Bu. Sudah sempat mendengar Bu mengenai hal ini bahwa para paskibraka putri ada 18 totalnya ini yang aslinya menggunakan hijab, tetapi kemudian pada saat pengukuhan melepas hijabnya. Saya kira apa yang dilakukan tadi dari cuplikan berita yang disampaikan adalah pelaksana untuk pasukan pengibar bendera pusaka ini di bawah BPIP. Dan tadi juga telah disampaikan oleh Ketua BPIP juga. Tapi saya kira yang dilakukan ini memang sudah melanggar hal-hal yang selama ini kita pahami. Nah, dengan adanya sikap yang dilakukan pada kesempatan ini oleh panitia, tentu melanggar banyak hal dan juga nampak ketidakprofesionalan dalam pelaksanaan. Yang pertama adalah tentang kebebasan. Dalam melaksanakan ajaran agama, saya kira bagi umat Islam menggunakan jilbab adalah bagian dari keyakinan itu. Dan kemudian selama ini ada yang mempermasalahkan sisi-sisi yang dibuat oleh pihak-pihak tertentu yang ada memaksakan kepada orang lain untuk berjilbab. Tapi sekarang ini adalah pihak pelaksana memaksakan kepada penggerak bendera untuk tidak berjilbab. Ini tuh udah keluar batas sih daripada yang semestinya. Kemudian juga acara ini kan sudah didesain dan sudah dipersiapkan jauh-jauh hari. Tapi kenapa pada saat ini yang terjadi hal ketidakprofesionalan ini di sini? Kemudian juga saya kira BPIP selama ini mengajarkan kepada kita untuk saling menghargai, Bhinneka Tunggal Ika, tapi justru di sini nampak upaya-upaya oleh pelaksana untuk melanggar itu semua. Maka para pelaksana seharusnya minta maaf kepada masyarakat Indonesia dan kemudian karena sudah mempermainkan, sudah menganggap enteng gitu tentang apa yang ditampilkan dan apa yang ditanamkan selama ini yang dituang dalam Pancasila, dalam Undang-Undang Dasar, dan apalagi dalam situasi sekarang ini juga sangat-sangat tidak tepat karena menumbuhkan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat. Nah, kemudian justru yang dilakukan oleh panitia, boleh saya katakan ini sangat membuat ulah ya, sehingga menumbuhkan ketidaknyamanan, kemudian mengganggu stabilitas di masyarakat kita. Sementara tadi saya sudah bicara kepada Pak Presiden sendiri menyatakan bahwasannya kita perlu harmonisasi. Jadi peresmian Sumbu Nusantara kalau yang dilakukan kayak gini ya merusak harmonisasi itu sendiri. Karena selama ini nggak ada masalah dan bahkan kalau boleh kita lihat dalam pelaksanaan upacara bendera baik di pusat, kemudian juga di daerah-daerah selama ini tuh nggak ada masalah dan aman.
itu pun juga sudah disesuaikan dengan nilai-nilai agama dan kemudian juga nilai-nilai kebersamaan, kesatuan, kerukunan dan dalam masalah dan ini tuh jadi masalah kenapa? Jadi menjadi pertanyaan juga kenapa dalam situasi kondisi sekarang ini kita perlu zona yang kondusif dan kemudian panitia melakukan hal seperti ini. Baik ini seolah ada anomali-anomali kesenjangan gitu. Baik Ibu Gubernur, usai jeda kita juga akan mendengarkan langsung bagaimana sebenarnya tanggapan pandangan dari Majelis Ulama Indonesia mengenai hal ini. Ya pemirsa, jadi kita tadi sudah mendengar langsung pandangan dari Kepala Daerah Gubernur Sumatera Barat. Kita juga akan berbincang bersama dengan Ketua Majelis Ulama Indonesia. Pertama, ini peraturan yang melanggar terhadap Undang-Undang Dasar. Kita melanggar Pancasila ini, PPIP Pancasila, tapi tidak mengerti dan anti Pancasila karena di dalam sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Artinya, dalam Undang-Undang Dasar kita dijamin untuk menjalankan ajaran agama masing-masing. Kalau bicara kebinekaan itu malah tidak bineka, menjadi keseragaman. Oleh karena itu, saya dan juga atas izin para pengurus MUI pimpinan itu meminta agar peraturan itu dicabut karena itu melanggar Undang-Undang Dasar. Yang kedua itu peraturan PPIP Ketua Pelaksanaan nomor 35 tahun itu 2004 itu maksud saya bertentangan dengan peraturan PPIP nomor 3 tahun 2022. Ada termasuk di dalamnya yang menyebutkan tentang berjilbab di poin 5. Jadi di situ disebutkan ciput warna hitam untuk putri berhijab itu di peraturan nomor 3 PPIP tahun 2000. Oleh karena itu saya pikir ada distorsi, ada pernyataan undang-undang di atasnya oleh peraturan atau ketetapan ketua BPIP. Yang ketiga di sini BPIP tidak bisa berkekeh bahwa mereka sudah tanda tangan sukarela itu bukan sukarela yang bisa dibenarkan. Karena itu pemaksaan artinya apa? Mereka yang biasa berjilbab itu punya hak untuk terlibat dalam pengibaran pusaka itu dan itu hak bagi semua umat beragama yang diakui di Indonesia. Cita itu tidak bisa dibenarkan. Oleh karena itu, saya berharap dan meminta kepada Presiden Bapak Jokowi agar peraturan nomor 35 yang dari Kepala BPIP itu dicabut. Itu bertentangan dengan peraturan BPIP dan bertentangan dengan peraturan Presiden yang nomor 17. Oleh karena itu, perlu disikapi, bahkan barangkali kami menuntut karena ini pembinaan Pancasila tapi tidak mengerti Pancasila, maka kami berharap badan ini yang bertanggung jawab, pengarahnya bertanggung jawab karena mungkin yang dilakukan ini berdasarkan kesepakatan pengarah. Bahkan jika ini tidak dilakukan, maka kami minta menuntut agar badan BPIP dibubarkan saja karena dia yang merusak terhadap Pancasila. Tidak ada yang bisa membenarkan bahwa mereka ketika upacara harus buka jilbab, tidak ada yang bisa membenarkan itu. Baik, terima kasih Bu. Semoga ini semua didengarkan oleh semua pihak ya. Jadi semangat kemerdekaan ini bisa dirasakan oleh semua orang tanpa ada batasan. Terima kasih sekali lagi Bu. Terima kasih juga Ibu Gubernur sudah bergabung bersama kami. Bersama kami di Apa Kabar Unsur, selamat siang dan sampai jumpa.